Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Pupena D, yaitu penilaian akhir tahun paket 2 yang ada di halaman 173. Kita langsung saja mulai dari nomor 1, Bahasa Indonesia. Mengapa ibu dan keluarga pindah ke pengungsian ini? Jawabannya adalah D. Rumah kami hangus terbakar dan belum menemukan tempat tinggal yang baru. Perhatikan gambar berikut, kemudian pertanyaan wawancara yang sesuai dengan gambar tersebut. Jawabannya adalah C. Pupuk apa yang Bapak gunakan untuk tanaman ini? Nomor 3, saat kita mencari informasi tentang jenis obat untuk suatu penyakit, narasumber yang tepat adalah jawabannya A. Apoteker. Nomor 4, berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa dalam sekali perjalanan? Narasumber yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A. Pilot. Nomor 5, buatlah 3 pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada pedagang beras. Jawabannya ada saya tulis di sini mungkin untuk mempercepat waktu. Nomor 1, sudah berapa lama Bapak berdagang beras di pasar ini? Nomor 2, berapakah harga beras per kilo? Nomor 3, dari mana Bapak mendapat pasokan beras untuk didagangkan? Sekarang kita menuju ke nomor 6. Bacalah puisi berikut untuk menjawab nomor 6 sampai 8. Menjadi koki karya Frida. Di dalam sebuah restoran ternama aku ingin bekerja nantinya, dengan wajan dan spatula di tangan, titik-titik. Nomor 6, baris puisi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut agar sesuai dengan rima AA, BB adalah jawabannya D. Membuat hidangan untuk para pelanggan. Kita lanjut ke nomor 7. Sinonim kata yang bercetak miring adalah, kata yang bercetak miring di sini adalah ternama, adik-adik. Jadi sinonim dari ternama jawabannya adalah C, terkenal. Nomor 8, makna kalimat aku ingin bekerja nantinya pada puisi menjadi koki adalah, maknanya silakan ditulis adik-adik, yaitu cita-cita penulis yaitu menjadi koki. Nomor 9 dan 10 berdasarkan puisi yang ada di kotak abu-abu ini adik-adik. Judulnya Bunga Bangsa karya Elfaza, silakan dibaca nanti adik-adik. Saya langsung ke nomor 9, rima dan bait pertama dan kedua pada puisi tersebut secara berturut-turut adalah, jawabannya AABB dan ABAB. Saya ulangin, AABB dan ABAB. Nomor 10, tuliskan isi puisi tersebut. Silakan dicatat jawabannya. Semangat dan pengorbanan para pejuang bangsa dalam meraih kemerdekaan. Atau adik-adik juga bisa tulis semangat dan pengorbanan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Langsung ke nomor 11, kata dasar berkebangsaan yang tepat saat dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawabnya A, bangsa. Kemudian nomor 12, silakan dibaca dulu cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu ini adik-adik. Saya langsung ke nomor 12. Berikut yang tidak termasuk cakupan wilayah administrasi suku Sunda adalah D, Jawa Tengah. 13, makna kata dialek adalah A, penggunaan variasi bahasa yang berbeda-beda. 14, ide pokok paragraf tersebut adalah suku Sunda. Nomor 15, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf tersebut. Jawabannya sudah saya tulis di sini adik-adik, maaf tulisannya tidak begitu rapi. Nah, yang pertama adalah paragraf ide pokok dari semua paragraf adalah suku Sunda. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah merupakan etnik yang berasal dari barat Pulau Jawa. Yang kedua adalah merupakan suku terbesar di Indonesia setelah suku Jawa. Dan dari paragraf ketiga, ide pokoknya didapat memiliki beberapa macam dialek bahasa. Itulah jawaban untuk nomor 15. Sekarang kita menuju ke nomor 16. Berikut yang bukan merupakan contoh teks fiksi adalah D, teks wawancara. 17, contoh judul teks fiksi yang termasuk ke dalam fabel adalah D, serigala dan 3 ekor ayam. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. Silakan ada dibaca cerita yang ada di kolom berwarna abu-abu ini sampai selesai. Kemudian saya langsung aja ke nomor 18. Jenis teks fiksi cerita tersebut adalah C, legenda. Nomor 19, sifat tokoh Kiai Pasir dalam teks fiksi tersebut adalah serakah atau rakus. Sekarang nomor 20. Tuliskan amanat yang terdapat di dalam teks fiksi tersebut.
Silakan dicatat adik-adik, amanatnya adalah janganlah kita serakah dan mau mengambil yang bukan milik kita. Oke, sekarang bagaimana kalau lanjut saja ke nomor 1 IPA. Contoh hewan lain yang memiliki jenis daur hidup yang serupa dengan gambar di samping adalah jawabnya C, capung dan kecoa. Nomor 2, saya langsung ke pertanyaannya. Pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah D, 3, 4, dan 5. 3, Taman Nasional Kerinci Seblat. 4, Cagar Alam Gunung Leuser. 5, Hutan Lindung Sungai Wain. Nomor 3, padi dan jagung dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan, jawabannya pangan. Nomor 4, tuliskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari hewan berikut bagi manusia. Hewan yang dimaksud adalah ini adik-adik, yaitu ulat sutra. Silakan keuntungannya dulu adik-adik catat. Sudah siap? Keuntungannya adalah di sini ada adik-adik. Keuntungannya adalah kepompongnya dapat diolah menjadi kain sutra. Kerugiannya adalah pada fase ulat dapat merusak tumbuhan atau tanaman. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Tuliskan cara pelestarian makhluk hidup berikut. Komodo. Cara melestarikan komodo, saya ada 3 caranya, yaitu yang pertama, membuat penangkaran komodo, lalu mendirikan Taman Nasional Komodo, dan melarang perburuan komodo. Kita lanjutkan ke nomor 6. Contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat menghentikan gerak benda adalah, jawabnya A, kelereng berhenti setelah menggelinding di atas rumput. Nomor 7, benda yang tidak memanfaatkan gaya pegas adalah C, setrika, karena itu gaya listrik. Nomor 8, muatan negatif akan saling tolak menolak jika didekatkan dengan muatan, jawabnya negatif. Dan akan saling tarik menarik jika didekatkan dengan muatan, jawabnya positif. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan magnetis, dan tuliskan 4 contoh benda magnetis. Jawabannya adalah ini dia. Magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya paku, peniti, penggaris besi, dan obeng misalnya. Satu lagi. Kan harus 4 itu adik-adik. Saya cuma 3 di sini. Kemudian nomor 9 sudah tadi ya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Kertas manakah yang lebih dulu jatuh ke tanah? Jelaskan jawabanmu. Jawaban saya panjang, ini dia. Saya baca ya adik-adik, siapa tahu tidak bisa membaca tulisan saya. Kertas yang diremas akan lebih dulu jatuh ke tanah karena permukaannya lebih kecil daripada permukaan selembar kertas, sehingga gaya gesek kertas yang diremas dengan udara lebih kecil dan akan jatuh lebih dulu ke tanah. Di screenshot aja adik-adik kalau nggak keburu waktunya. Nomor 11, aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah C, mengangkat ember air. 12, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat ini adalah gambar orang sedang makan apel. Jawabannya adalah mengubah bentuk benda. Nomor 13, permainan trampolin membuktikan bahwa gaya titik-titik dapat mempercepat gerak benda. Jawabannya adalah pegas. Nomor 14, seorang kusir delman menunggu penumpang di jalan. Saat penumpang naik ke dalam delman, kuda pun menarik dan menggerakkannya. Pertanyaan yang A, gaya apakah yang digunakan oleh kuda tersebut? Jawabannya adalah gaya otot berupa tarikan. Yang B, apa pengaruh gaya yang diberikan kuda terhadap delman? Jawabannya adalah gaya dapat membuat benda bergerak. Gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Nomor 15, mengapa kelereng yang menggelinding di atas rumput lama-kelamaan akan berhenti? Kemudian, apa pengaruh gaya terhadap kelereng tersebut? Jawaban dari pertanyaan pertama adalah ini dia, karena agak panjang adik-adik. Karena terjadi gaya gesek antara permukaan kelereng dan permukaan rumput yang kasar, sehingga kelamaan gerakan kelereng akan terhambat lalu berhenti. Kalau pertanyaan apa pengaruh gaya terhadap kelereng tersebut? Jawabannya adalah gaya dapat membuat benda bergerak jadi diam. Sekarang ke nomor 16, berikut sumber daya air yang tidak dapat dijadikan sumber energi listrik, yaitu C, sumur.
Nomor 17, perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya ada di belakangnya. Pemanfaatan energi matahari oleh makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, 1, 3, dan 5. Yaitu 1. Pembangkit listrik, 3. Menjemur ikan dan pakaian, 5. Bahan fotosintesis. Nomor 18, perubahan energi yang terjadi pada gambar A dan B tersebut adalah dari energi apa menjadi energi apa? Jawabannya adalah energi kimia ke energi gerak. Nomor 19, mesin pompa air menggunakan sumber energi apa untuk menyedot air dari dalam tanah, yaitu energi listrik. 20, mengapa biogas dikelompokkan ke dalam sumber energi alternatif? Jelaskan jawabanmu. Jawaban saya seperti ini. Karena berasal dari bahan alam yang mudah ditemukan dan dapat diperbarui dan ramah lingkungan, yaitu dari kotoran hewan. Oke, untuk IPS kita lanjut nanti ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan lupa untuk dibaca-baca ulang, karena tidak hanya memberi kalian jawaban, tapi kalian juga harus belajar ulang, karena sudah ada jawabannya, akan lebih memudahkan kalian untuk belajar. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen jika ada yang perlu diperbaiki. Dan jangan lupa share ke teman-temannya yang belum tahu tentang channel ini. Oke, goodbye.